Potensi hujan masih terjadi di sebagian wilayah Provinsi Jambi pada musim kemarau saat ini. Masyarakat Tanjung Jabung Timur diimbau waspada karhutla di puncak musim kemarau yakni Juli 2025. DPRD Sarolangun soroti kabel internet semeraut yang diduga tidak berkontribusi terhadap PAD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara Anda masih setia menyaksikan Jambi hari ini, edisi Minggu 29 Juni 2025. Ya, selain 3 berita utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Zer Akbar. Dan saya Cynthia Permana, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Ya, menggali informasi Jambi hari ini, saudara, hampir seluruh wilayah di Provinsi Jambi telah memasuki musim kemarau. Namun, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Provinsi Jambi masih memprediksi terdapat potensi hujan dalam beberapa hari ke depan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat, seluruh wilayah di Provinsi Jambi telah memasuki musim kemarau pada bulan Juni 2025. Meski demikian, dalam beberapa hari ke depan masih terdapat potensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah. Kepala BMKG Provinsi Jambi, Ibnu Sulistiono mengatakan, dalam 3 hari ke depan secara keseluruhan, wilayah Provinsi Jambi berawan dan cerah, kecuali di sebagian wilayah Kabupaten Merangin dan Kabupaten Sarolangun yang masih terdapat potensi hujan ringan hingga sedang. Kemudian pada desarian pertama di bulan Juli 2025 mendatang, potensi hujan lebat kembali akan terjadi. Hal ini disebabkan karena ENSO global atau fenomena iklim global yang terjadi akibat fluktuasi suhu permukaan air laut di Samudra Pasifik tropis dan perubahan atmosfer. Perlu diwaspadai bencana hidrometeorologi seperti banjir, bandang, dan tanah longsor yang bisa saja terjadi. Salah satunya di wilayah Jambi bagian barat yang merupakan daerah perbukitan, di antaranya Kabupaten Kerinci, Kota Sungai Penuh, Kabupaten Bungo, Kabupaten Merangin, dan Kabupaten Sarolangun. Ibnu Sulistiono menyebutkan, diperkirakan puncak musim kemarau akan terjadi pada bulan Agustus dan September mendatang, sehingga perlu diwaspadai terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, puncak musim kemarau di Kabupaten Tanjung Jabung Timur diprediksi pada dasarian 2 Juli mendatang. Tingginya suhu patut diwaspadai karena kerap memicu terjadinya karhutla. Pemanasan global akibat perubahan iklim membawa dampak sangat besar terhadap kehidupan manusia. Di antaranya terjadi kekeringan, karhutla, bencana hidrometeorologi hingga merebaknya wabah penyakit. Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, puncak musim kemarau diprediksi terjadi pada desarian 2 Juli mendatang. PLT Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Indra Sakti Gunawan mengatakan, di puncak musim kemarau nanti, suhu akan berkisar 34 hingga 37 derajat Celcius. Perubahan iklim menyebabkan suhu global meningkat dan memicu kekeringan ekstrim, sehingga membuat api lebih mudah menjalar. Untuk sektor kebencanaan, peningkatan kesiapsiagaan terhadap potensi karhutla menjadi hal yang sangat krusial, terutama di wilayah yang diprediksi mengalami musim kemarau dengan sifat normal hingga lebih kering dari biasanya. Puncak musim kemarau dan diperkirakan suhu akan mencapai antara 34 sampai 37 derajat Celcius. Menurut data yang kami himpun dan koordinasi dengan BMKG, saat di bulan Juni ini, di minggu kedua dan ketiga, mereka melaksanakan TMC, hujan buatan, itu di BMKG, dan kemarin sudah berhasil 3 kali, sudah kami laporkan. Selama 2025 belum ada terjadi karhutla di bumi sepucuk Nipas Rumpun Nibung. Namun, dengan adanya peningkatan suhu, BPBD berharap seluruh perusahaan diminta untuk mengecek ketersediaan air di embung, karena bencana karhutla telah menjadi langganan tiap tahunnya di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Saudara Wali Kota Jambi tegaskan jangan ada pungli pada pelaksanaan SPMB. Ya, informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Sesaat lagi tetaplah bersama kami. Jambi.
Terima kasih Anda masih setia menyaksikan kami di Jambi hari ini dan kita masuk dalam segmen Ibadah Haji 2025. Ya saudara, rencana kepulangan jemaah haji asal Jambi yang tergabung dalam kloter 16 mengalami penundaan. Para jemaah yang sebelumnya dijadwalkan tiba di debarkasi Batam harus menunda perjalanan mereka dari Arab Saudi karena kendala teknis dalam proses pemulangan. Dan untuk mengetahui informasinya kita sudah terhubung dengan salah seorang petugas penyelenggara ibadah haji Provinsi Jambi, Pak Haji Herman di Batam. Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji Herman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak, apa alasan utama tertundanya kepulangan jemaah haji asal Jambi yang tergabung dalam kloter 16 dan apakah penundaan ini berdampak pada jadwal kloter lainnya? Oke, kami akan sampaikan di debarkasi Batam untuk kloter 16 BTH berangkat awal itu jumlahnya 445, kemudian jamaah pulang 441. Artinya ada 3 orang jamaah kita yang wafat di Arab Saudi. 1 dari Sarolangun dan 2 orang dari Kabupaten Tebo. Kemudian yang satunya lagi jamaah Tanazul kloter 16 ini ditanazulkan ke kloter 15 Riau bernama Bu Naim bin Ngadiwarno dari Kabupaten Tebo. Kemudian rencana keberangkatan jemaah haji kita dari Arab Saudi menuju Batam itu tanggal 29 Juni 2025 pukul 13.15 waktu Arab Saudi. Diperkirakan tiba di Batam gitu tanggal 30 Juni 2025 pukul 2.35 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, terkait dengan kendala yang dihadapi oleh jemaah kloter 16 ini adalah terkait dengan teknis dari penerbangan Saudi Airlines gitu menuju debarkasi Batam. Nah, menurut informasi yang kami dapat dari Arab Saudi, kemudian jamaah haji kita semulanya memang harus sesuai dengan jadwal schedule. Tapi dikarenakan pesawatnya mengalami teknis, artinya mengalami kerusakan. Nah, artinya safety-nya mereka ini pesawat Saudi ini memang cukup luar biasa karena dia sudah masuk ke dalam lingkaran SkyTeam gitu. Nah, jadi SkyTeam ini memang kalau layak terbang pesawatnya diterbangkan, tapi kalau tidak memang tidak sama sekali. Nah, justru karena itu mungkin insya Allah mudah-mudahan jamaah kita akan diterbangkan sesegera mungkin, itu sesuai dengan schedule yang sudah disepakati dan sudah dibuat oleh maskapai penerbangan Arab Saudi ini sendiri. Nah, jadi teknisnya ini sebetulnya memang ada pada pesawatnya gitu. Jadi pesawatnya ada mungkin gangguan-gangguan kecil dan itu pun akan diselesaikan oleh maintenance oleh kru pesawat Saudi itu sendiri di Arab Saudi. Baik, Bapak, terkait penundaan ini seperti apa tindakan atau langkah yang diambil oleh panitia penyelenggara ibadah haji? Ya, kalau langkah kita kan sebetulnya sudah menerima saja gitu. Memang kalau memang jemaahnya tepat pada waktu, alhamdulillah. Kalaupun tidak tepat pada waktunya, kita juga siap gitu. Sementara maskapai penerbangan Lion gitu yang dikoordinir oleh Pemda Provinsi Jambi itu sangat luar biasa gitu. Penyiapan untuk kedatangan mengangkut jamaah haji kita dari debarkasi Batam menuju Jambi. Tapi sekarang kami kan barusan mengecek ke Lion Air, mereka sudah siap dengan pesawatnya gitu kan, menunggu kedatangan jamaah haji kita yang akan diangkut dari debarkasi Batam menuju Jambi. Baik. Untuk saat ini aktivitas apa yang dilakukan sembari menunggu Pak di sana oleh jemaah haji? Ya, kalau untuk panitia sendiri ya sekarang kami berada di barusan pulang dari melihat jamaah kita yang ada dirawat di
diisolasi karena kemarin dijangkiti dengan penyakit cacar. Alhamdulillah hari ini insya Allah mudah-mudahan ada 3 jamaah kita yang dari 4 itu 3 sudah insya Allah mudah-mudahan terbang bersama kita nanti sama jemaah kloter 16 ini menuju Jambi. Kemudian ada 1 yang tanazul, alhamdulillah juga sehat sekali gitu. Sehat sekali yang tanazul ini dari kloter 16 ini ada tanazul kemarin di kloter 15. Alhamdulillah kami baru sudahan ke sana mengecek langsung ke kamarnya, kamu lihat gitu dan kami beri support gitu. Alhamdulillah ya segar sekali gitu, segar sekali. Terima kasih gitu katanya kepada panitia provinsi. Untuk melihat kami katanya, kami suka sekali, senang sekali katanya. Alhamdulillah gitu, alhamdulillah sekali respon jamaah-jamaah kita yang tertinggal walaupun itu keluarga menunggu di Jambi gitu. Baik. Tapi memang dengan kondisi kesehatannya tidak menjamin, untuk itu pihak panitia provinsi dan berserta BKK itu Batam. Baik. Itu memang sangat betul-betul memperhatikan jamaah kita di tempat isolasi itu sendiri. Baik, terima kasih banyak Pak Herman sudah menyampaikan informasi yang begitu luar biasa, dan kami mendoakan semoga para jemaah tetap selalu dalam keadaan sehat dan sampai kembali ke Provinsi Jambi dengan selamat. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami melaporkan dari Debarkasi, Batam. Beralih ke sorotan lainnya, Saudara, pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau yang dikenal dengan SPMB di Kota Jambi dibuka hingga 28 Juni 2025. Wali Kota Jambi Maulana menegaskan jangan ada pungli atau pungutan dari sekolah kepada orang tua. Kota Jambi menerapkan sistem penerimaan murid baru SPMB hingga 28 Juni 2025 mendatang. Pendaftaran dibuka secara online dan bisa dilihat secara transparan. Meski demikian, Wali Kota Jambi Maulana menegaskan jangan ada pungli atau pungutan pada penerimaan murid baru tersebut. Pihaknya juga telah melakukan penandatanganan fakta integritas dan meningkatkan pengawasan dari semua unsur, baik dari masyarakat, pihak kejaksaan, kepolisian, dan unsur terkait lainnya. Jika kedapatan kepala sekolah yang memasukkan siswa karena pungli, akan ditindak tegas sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk menjaga nilai pendidikan dan meningkatkan mutu kelola pendidikan yang lebih baik, sehingga mampu melahirkan generasi bangsa yang berkualitas. Rektorat, ada kepolisian, ya semua kita awasi dan ya tidak boleh ada pungli-pungli, karena ini hak anak-anak kita untuk sekolah, mendapatkan hak sesuai dengan kriteria tadi. Wali Kota Jambi Maulana juga mengatakan, penerapan SPMB harus dilakukan sesuai dengan aturan yang telah dibuat. Kemudian pentingnya transparansi dalam melaksanakan SPMB tersebut. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Ya, pemerintah Kabupaten Muaro Jambi membentuk tim Satgas Harian Koperasi Merah Putih. Hadirnya tim Satgas ini diharapkan mampu mendampingi koperasi yang telah terbentuk agar dapat menjalankan tugas selaras dengan ketentuan. Selain mempercepat terbentuknya Koperasi Merah Putih di seluruh desa dan kelurahan yang tersebar di 11 kecamatan dalam Kabupaten Muaro Jambi, pemerintah Kabupaten Muaro Jambi juga membentuk tim Satgas Harian khusus Koperasi Merah Putih. Tim Satgas yang dikomandoi langsung Bupati Bambang Bayu Suseno ini melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah seperti Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan, Kesehatan, Pertanian, kemudian Dinas Perkebunan, Perikanan, dan Diskominfo. Kadis Koperasi UKM, Perindustrian, dan Perdagangan Muaro Jambi, Ridwan mengatakan, hadirnya tim Satgas Harian ini tentu mendampingi 155 koperasi desa dan kelurahan Merah Putih yang telah terbentuk. Dengan pendampingan dari berbagai OPD terkait, diharapkan tujuan Koperasi Merah Putih, yakni menumbuhkan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dapat terwujud. Nanti masa pengembangan Juli Agustus itu masa pengembangannya. Nah, ini kolaborasi dari semua pihak, terutama dari dinas. Kita akan melakukan sosialisasi, bimbingan teknis, yaitu bekerjasama dengan mungkin dana APBD, APBD provinsi, dan juga tidak tertutup kemungkinan dari pihak swasta, dari pihak lain, perbankan yang bisa melakukan sosialisasi bekerjasama dalam bentuk bimbingan teknis sifatnya kepada seluruh pengurus.
Sebelumnya, tim Satgas Harian Koperasi Merah Putih Kabupaten Muaro Jambi telah mengikuti rapat bersama Wakil Staf Kepresidenan tentang proses pembentukan Koperasi Merah Putih. Dengan koordinasi yang aktif, diharapkan program strategis nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dapat berjalan dengan efektif dan transparan. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara anggota DPRD Kabupaten Sarolangun kesal terkait kondisi kabel internet berseliweran dalam kota Sarolangun. Kondisi ini sangat mengganggu keindahan kota dan sangat membahayakan keselamatan masyarakat yang melintas. Semerautnya jaringan kabel telekomunikasi seperti kabel Wi-Fi dan TV kabel terpantau dan terlihat di sepanjang jalan utama dalam kota Sarolangun. Mulai dari Simpang Jambi masuk ke arah pasar, hingga Simpang Jambi menuju arah kantor Bupati Sarolangun dan sekitarnya. Kondisi tersebut merusak keindahan dan estetika kota. Bahkan, kabel jaringan internet dan TV ini diduga ilegal, sehingga tidak memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah atau PAD. Semerautnya jaringan kabel ini menjadi sorotan masyarakat hingga DPRD Sarolangun. Salah seorang anggota DPRD Sarolangun dari fraksi Partai Demokrat, Akmal, mengatakan, selain mendapatkan laporan dari masyarakat, pihaknya juga sudah melakukan cross-check langsung di lapangan. Jaringan kabel internet tersebut menumpang di tiang milik PLN dan Telkom, sehingga kabel yang bertumpu di tiang menumpuk. Sementara kabel yang menggantung sembarangan sebagian sudah hampir jatuh ke tanah dan membahayakan kendaraan masyarakat yang melintas. Dewan minta dinas terkait seperti Tata Kota dan Diskominfo untuk memberikan teguran ke pihak provider agar segera memperbaiki kabel yang semerautan tersebut, sehingga keindahan kota tetap terjaga dan aktivitas warga tidak terganggu. Yang ini terlihat turun di bawah ini membuat masalah besar. Kalau ini aliran listrik membuat suatu bahaya besar, bisa menjadi kematian. Kalau ini kabel-kabel Telkom, kabel apa, tolong ini dibereskan. Ini bagian dari tata kota untuk membereskan kabel-kabel ini. Ini merusak citra Kabupaten Sarolangun, merusak tatanan kota Kabupaten Sarolangun. Mohon untuk segera ditindaklanjuti. DPRD Sarolangun akan memanggil pihak terkait guna membahas penanaman tiang hingga bentangan kabel yang tidak berizin harus segera ditertibkan. Kemudian mengingatkan Pemkab Sarolangun agar segera membereskan kabel semeraut di setiap sudut kota Sarolangun. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Ya, Saudara, UPTD Samsat Kerinci bekerja sama dengan Dinas BP2 KPD Kabupaten Kerinci akan melakukan razia pajak kendaraan secara door-to-door atau dari rumah ke rumah. Hal ini dilakukan untuk memaksimalkan pendapatan asli daerah atau PAD di Kabupaten Kerinci. Untuk menumbuhkan kesadaran wajib pajak di tengah masyarakat serta mengurangi penggunaan nomor polisi luar daerah, UPTD PPD Samsat Kerinci dan Dinas BP2 KPD akan melakukan razia dari rumah ke rumah. Kepala Bidang Pajak dan Retribusi Daerah, Dinas BP2 KPD Kabupaten Kerinci, Edi mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan camat dan kepala desa untuk memantau langsung kendaraan yang belum melunasi pajak maupun masih menggunakan nomor polisi luar daerah. Menurutnya, model door-to-door dinilai akan lebih efektif meningkatkan pendapatan asli daerah. Jika semua tunggakan dibayarkan dan nomor polisi disesuaikan dengan domisili di Kabupaten Kerinci, maka PAD berpotensi menembus 22 miliar rupiah per tahun. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022, kemudian Perda kita, Perda Nomor 1 tahun 2024 tentang pajak dan retribusi daerah, kabupaten yang biasanya kita dari pajak intern ini berupa dana transfer, ya, ini kita berupa dana absen, ya, absen pajak. Jadi absen pajak dia langsung masuk ke kas daerah tanpa lagi melalui transfer dari provinsi. Yang biasanya itu transfer itu sifatnya itu bagi rata. Saat ini pembayaran pajak kendaraan telah dialihkan dari dana transfer menjadi dana absen, di mana dana langsung masuk ke kas daerah dan dicatat sebagai data PAD tahunan. Fahlan Diandra, TVRI Jambi melaporkan. Ya, Saudara, UIN STS Jambi menggelar wisuda ke-69 di Balerung Kampus Mendalo. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Jambi hari ini.
Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Jambi Hari Ini dalam segmen advertorial. Kita awali segmen ini dengan informasi 1.538 wisudawan dan wisudawati Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi resmi mendapat gelar sarjana, magister, dan doktor. Pada kegiatan ini turut dilakukan pemberian penghargaan kepada wisudawan terbaik dari akademik maupun non-akademik. Bertempat di Balairung Kampus Mendalo, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi menggelar wisuda sarjana ke-69. Wisuda yang diikuti 1.538 wisudawan dan wisudawati ini terbagi dalam 2 sesi. Sesi pertama berlangsung pada Sabtu 28 Juni 2025, diikuti 780 wisudawan dan wisudawati. Sementara sesi kedua yang berlangsung pada hari ini diikuti 785 wisudawan dan wisudawati. Pada sesi pertama, pelaksanaan wisuda terdiri dari 540 wisudawan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, 104 wisudawan Fakultas Sains dan Teknologi, 96 wisudawan program magister, dan 40 wisudawan program doktor. Rektor UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi Profesor Kaspul Anwar dalam sambutannya memberikan kesan inspiratif kepada seluruh wisudawan untuk senantiasa menghargai peran orang tua yang telah berjuang untuk membekali pendidikan kepada anaknya hingga meraih gelar sarjana. Profesor Kaspul Anwar mengatakan menjadi sarjana adalah awal dari langkah kehidupan nyata dan pengabdian kepada masyarakat. Kerjasama yang terus dilakukan baik di level lokal, nasional dan internasional, komitmen peningkatan kualitas dosen, dan masih banyak lagi kegiatan-kegiatan yang akan kita kembangkan di masa yang akan datang. Juga mulai membuka program studi baru. Saat ini alhamdulillah kita sudah menerima mahasiswa untuk program studi Fakultas Kedokteran dan program studi Pariwisata Syariah. Wisuda menjadi langkah bagi para wisudawan UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi dalam menginspirasi generasi muda untuk terus berprestasi dan berkontribusi kepada masyarakat. Profesor Kaspul Anwar mendorong para lulusan untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan memperbarui wawasan melalui ilmu pengetahuan. Gubernur Al-Haris mengatakan, pemerintah Provinsi Jambi memiliki komitmen yang tinggi dalam rangka memajukan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pemerintah Provinsi Jambi mendukung upaya UIN untuk memajukan pendidikan di Provinsi Jambi. Salah satunya mendirikan Fakultas Kedokteran. Untuk mendukung kualitas SDM, Pemprov Jambi memberikan beasiswa pendidikan kepada mahasiswa jenjang strata 1, 2, dan 3. Pemerintah Provinsi Jambi mendukung kebijakan UIN yang hari ini sedang fokus untuk menyiapkan Fakultas Kedokteran. Pak Rektor kami lapor juga. Kami sudah mencoba untuk mengatur-ngatur anggaran untuk agar bisa di APBD ini bisa bantu UIN. Jadi insya Allah sudah saya setujui, tinggal naik ke DPR, mohon doa, mohon nanti dipantau juga. Wisuda ini menunjukkan komitmen kampus dalam mencetak generasi unggul yang siap bersaing di dunia kerja, sekaligus berkontribusi bagi pembangunan daerah dan bangsa. Pada wisuda ke-69 ini, UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi turut memberikan penghargaan kepada wisudawan terbaik dari akademik dan non-akademik dari berbagai fakultas dan prodi. Daniel, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, anggota DPD RI Dapil Jambi Elviana sandang gelar doktor di wisuda UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Elviana dedikasikan gelar ini untuk kemajuan pendidikan di Provinsi Jambi. Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi menggelar prosesi wisuda sarjana, magister, dan doktor ke-69. Menariknya, salah seorang wisudawati tersebut merupakan anggota DPD RI Dapil Jambi, Elviana. Senator 4 periode tersebut mengambil program doktor manajemen dengan judul disertasi, pengaruh strategi penghargaan, perilaku manajemen, dan remunerasi terhadap motivasi kerja guru madrasah aliyah di Provinsi Jambi. Perempuan kelahiran 1966 yang dijuluki The Inspiring Woman Jambi ini berhasil menyelesaikan studinya selama 3 tahun dengan predikat cum laude, indeks prestasi kumulatif 3,80, merupakan prestasi yang sangat membanggakan.
Di sela prosesi wisuda, Elviana mengatakan, gelar doktor yang diraihnya merupakan bentuk komitmen nyata dan dedikasi kemajuan pendidikan di Provinsi Jambi. Elviana mengaku bangga menjadi alumni Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Kesuksesan para sarjana yang diwisuda di dunia luar kampus diharapkan Elviana. Alhamdulillah, saya Elviana Jambi menandakan menyelesaikan wisuda pendidikan S3 saya, pendidikan doktor saya di UIN STS Jambi. Bangga lulusan UIN. Semua dengan pendidikan yang saya sampai ini, insya Allah akan berguna saya dan menopang pekerjaan saya di Senayan dan juga akan ikut membesarkan UIN STS Jambi. Terima kasih banyak kepada Rektor dan kepada semua dosen yang sudah membesarkan kami dan pendidikan. Dan sekali lagi, alhamdulillah, saya bangga menjadi lulusan UIN STS Jambi. Pada periode pertama, sebanyak 1.538 orang diwisuda dengan pelaksanaan 2 hari, 28 dan 29 Juni 2025. Sarjana Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi diharapkan mampu berkontribusi terhadap pembangunan bagi Provinsi Jambi. Cliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Edukasi bahaya konsumsi kental manis dan pendampingan gizi pada balita yang digagas Majelis Kesehatan Pimpinan Pusat Aisyah membawa keberhasilan. Hal ini dilihat dari pertumbuhan anak, terutama bagi mereka yang menerima pendampingan oleh kader Aisyah. Kampanye edukasi yang dilakukan oleh para kader Majelis Kesehatan Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Muaro Jambi tentang pendampingan gizi kepada orang tua balita, serta bahaya konsumsi kental manis dan cara menyajikan makanan penuh gizi, telah berakhir pada pertemuan ke-8 yang berlangsung 28 Juni 2025 kemarin. Pada pertemuan tersebut, para kader juga didampingi langsung dari pimpinan pusat, Majelis Kesehatan Aisyah. Satu persatu rumah keluarga penerima edukasi dikunjungi rombongan. Terlihat, para kader mempraktekkan penyajian menu makanan yang benar dan mengingatkan kembali bahaya konsumsi kental manis kepada para ibu balita di sejumlah desa di Kecamatan Sungai Bahar. Koordinator Divisi Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat Majelis Kesehatan Pimpinan Pusat Aisyah Ekorini Listiawati mengatakan, edukasi yang diberikan dilakukan secara berjenjang mulai dari pelatihan kepada para kader hingga para kader memberikan pendampingan kepada ibu balita, terutama mereka yang anaknya kurang gizi atau stunting. Harapannya masyarakat yang sudah merasakan manfaatnya dari pendampingan ini melakukan replikasi atau mungkin dia menceritakan, menyampaikan ke yang lain, menularkan apa yang pernah mereka dapatkan itu ke keluarga yang lain, baik itu mungkin tetangga, saudara, dan lain sebagainya, sehingga harapan kita semua itu adalah semakin banyak masyarakat yang terdampak. Edukasi inspirasi kebaikan untuk kesehatan keluarga disambut para orang tua balita. Krisna Andirsi Pasca menilai, edukasi yang disampaikan Majelis Kesehatan Pimpinan Pusat Aisyah bersama Yayasan Abi Praya Insan Cendekia Indonesia mampu membawa perubahan bagi anaknya. Dalam satu hari, anak mereka mampu menghabiskan 7 gelas kental manis. Namun, setelah edukasi, anak-anak tidak lagi mengkonsumsi kental manis. Kini, para orang tua dapat memberikan makanan yang penuh gizi dan protein dari bahan yang ada di sekitar rumah mereka. Saya mengucapkan terima kasih kepada Yaici telah membantu anak saya untuk mengurangi minum susu kental manis. Selain beresiko pada diabetes dan obesitas, konsumsi kental manis juga berdampak buruk pada pertumbuhan anak. Generasi yang tumbuh sehat diyakini mempunyai harapan hidup yang sejahtera selaras dengan harapan bangsa. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Ya, Saudara, KPID Provinsi Jambi menggelar kegiatan Bincang Penyiaran. Kegiatan ini diharapkan menjadi jembatan penghubung yang baik untuk membangun komunikasi produktif antar KPID dan lembaga penyiaran dalam mendukung percepatan pembangunan daerah. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jambi menggelar kegiatan Bincang Penyiaran dalam upaya meningkatkan komunikasi dan kolaborasi positif bersama lembaga-lembaga penyiaran di daerah. Kegiatan yang diselenggarakan dalam suasana silaturahmi itu digelar di salah satu warung kopi yang berdiri di sekitar Danau Sipin, Kota Jambi. Ketua KPID Provinsi Jambi, Kemas Al-Fajri mengatakan,
Agenda KPID Bincang Penyiaran dirancang untuk memetakan persoalan-persoalan penyiaran yang ada di wilayah Provinsi Jambi, menciptakan solusi maupun jalan keluar terbaik terhadap kendala dan persoalan yang dihadapi lembaga penyiaran di daerah, menjadi esensial untuk menjaga eksistensi siaran informasi dari media mainstream. Upaya mempertahankan produktivitas siaran informasi dari lembaga penyiaran, baik itu radio maupun televisi, menjadi langkah yang dilakukan KPID untuk memastikan hadirnya informasi yang kredibel bagi masyarakat. Kegiatan Bincang Penyiaran diharapkan menjadi jembatan penghubung yang baik untuk membangun komunikasi produktif antara KPID dan lembaga penyiaran dalam mendukung percepatan pembangunan daerah. Ini kita melaksanakan bincang-bincang antara anggota DPR RI, Dapil Provinsi Jambi, DPR Sina dengan KPID bersama-sama dengan lembaga penyiaran yang ada di Kota Jambi, lalu yang ada di luar Jambi dan Batanghari. Kegiatan ini kita rancang untuk mengetahui ya persoalan-persoalan yang ada di penyiaran di Provinsi Jambi. Tentunya kita berharap ada solusi yang terbaik dari kegiatan hari ini. Kegiatan Bincang Penyiaran yang diselenggarakan KPID Provinsi Jambi menghadirkan narasumber anggota DPR RI Komisi 13 dari fraksi PKB Dapil Jambi, Elvi Sina. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi dan penting menarik lainnya. Ya, diantaranya Satres Narkoba Polres Batanghari amankan seorang pengedar narkoba di Desa Peninjauan, Kecamatan Wonosobo Ulu. Sesaat lagi. Saudara, Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Kematian tragis Leni Suswanti, warga desa Sungai Mendang, Kecamatan Air Hangat Timur, Kabupaten Kerinci menyisakan tanda tanya. Keluarga menduga korban dibunuh setelah ditemukan dalam kondisi tidak wajar dengan mulut yang berbusa. Petugas medis melakukan proses autopsi terhadap jasad Leni Suswanti, perempuan berusia 35 tahun, yang ditemukan meninggal dunia secara mengenaskan di pinggir jalan area perkebunan warga di Desa Pendung Mudik, Kecamatan Air Hangat, Kabupaten Kerinci. Proses autopsi dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Maijen H.A. Talib, Kota Sungai Penuh. Suami korban Indra Saputra bersama pihak keluarga meminta proses autopsi dilakukan karena menduga kematian Leni tidak wajar. Saat ditemukan, mulut korban terlihat mengeluarkan busa. Tim dokter forensik dari RSCM M. Jamil Padang memeriksa seluruh organ tubuh korban, baik bagian luar maupun dalam. Beberapa sampel organ tubuh juga diambil untuk analisis laboratorium lebih lanjut. Meski proses autopsi telah selesai, namun tim forensik belum dapat menyimpulkan penyebab pasti kematian korban. Hasil akhir masih menunggu pemeriksaan laboratorium terhadap sampel yang dikirim. Informasinya bagaimana, Bang? Setelah saya sampai di 2 jam saya sampai di Malaysia baru saya dapat informasi. Terus? Informasi yang saya dapatkan itu istilahnya istri saya meninggal secara tidak wajar. Jadi sekarang ini saya meminta dari pihak rumah sakit dan kepolisian itu melakukan autopsi dengan keadaan istri saya kematian tidak wajar. Jadi kami selaku pihak keluarga tidak menerima keadaan kematian istri saya yang seperti ini. Kami sudah melakukan pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam dari jenazah atas nama Leni, korbannya bernama Leni. Pemeriksaan luar kami lakukan sesuai standar pemeriksaan, kemudian pemeriksaan dalam seluruh organ-organ sudah kami periksa, kemudian sampelnya juga sudah kami ambil untuk dibawa ke laboratorium. Untuk hasilnya mungkin belum bisa kami sampaikan saat ini karena harus menunggu dulu hasil pemeriksaan laboratorium. Setelah autopsi rampung, pihak rumah sakit menyerahkan jenazah kepada keluarga untuk dimakamkan. Sebelumnya, warga Kerinci dihebohkan dengan penemuan sesosok mayat perempuan di pinggir jalan, tepatnya di kawasan perladangan Desa Pendung Mudik. Saat ditemukan korban dalam kondisi telentang dan masih mengenakan pakaian lengkap. Mulutnya terlihat mengeluarkan busa, menimbulkan dugaan adanya tindak kekerasan sebelum kematian.
Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Kita ke sorotan lainnya, saudara, terkait dengan darurat narkoba. Satres Narkoba Polres Batanghari mengamankan seorang terduga pengedar narkoba di Desa Peninjauan, Kecamatan Wonosobo Ulu. Dari penangkapan tersebut, tim Opsnal juga berhasil mendapatkan sejumlah barang bukti berupa paket sabu dan pil ekstasi. Dengan melakukan penyisiran di areal perkebunan, Satres Narkoba Polres Batanghari yang didampingi Kepala Desa Peninjauan berhasil menemukan sebuah pondok yang menjadi basecamp peredaran narkoba, serta menangkap seorang yang diduga sebagai pengedar narkoba berinisial SA di Desa Peninjauan, Kecamatan Wonosobo Ulu, Kabupaten Batanghari. Kasih Humas Polres Batanghari, Ibtu Simbang, tetap membenarkan dengan penangkapan tersebut. Penangkapan bermula dari laporan masyarakat yang merasa resah dengan aktivitas kelompok pemuda pada sebuah pondok yang diduga sebagai basecamp narkoba. Berdasarkan laporan, tim Opsnal Satres Narkoba bergerak dan langsung melakukan pembongkaran terhadap basecamp tersebut. Selain terduga pengedar, petugas juga menyita barang bukti sejumlah plastik bening kecil berisikan sabu dan pil yang diduga jenis pil ekstasi, serta uang tunai senilai Rp1.150.000. Tentang penangkapan narkoba yang berada di Desa Peninjauan, dan kita langsung mengecek camp. Itu memang benar dilakukan oleh Satres Narkoba Polres Batanghari, dan kita menangkap pelaku dan cek bagus nih. Satu bagus. Di sana ada pengaduan dari masyarakat mengatakan bahwa ada peredaran narkoba. Saat ini pelaku telah diamankan di Mapolres Batanghari guna proses penyidikan lebih lanjut untuk mengungkap jaringan peredaran narkoba di daerah tersebut. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Beralih ke sorotan lainnya, saudara, memeriahkan Tahun Baru Islam 1447 Hijriah atau 2025 Masehi, ratusan obor menghangatkan suasana di Kabupaten Bungo. Momen ini digunakan untuk mengajak masyarakat memperkuat ukhuwah Islamiyah. Warga Bungo memadati jalanan di depan rumah dinas Bupati Bungo pada Sabtu malam. Masyarakat antusias mengikuti pawai ta'aruf atau yang lebih dikenal dengan pawai obor, dalam rangka menyambut 1 Muharram 1447 Hijriah. Salah seorang pemuka agama, Hendrik, mengatakan, pawai obor bukan sekedar perayaan, melainkan juga ajang untuk menumbuhkan semangat persaudaraan, serta menguatkan ukhuwah Islamiyah antar warga. Obor yang dibawa peserta menjadi simbol cahaya, petunjuk, harapan, dan semangat kebersamaan menyambut Tahun Baru Islam. Turut serta dalam kegiatan memeriahkan 1 Muharram 1447 Hijriah. Nah, mudah-mudahan di tahun ini Kabupaten Bungo jauh lebih baik lagi, insya Allah. Dan alhamdulillah masyarakat antusias. Kegiatan ini dilepas secara resmi oleh Wakil Bupati Bungo didamping Kepala Kementerian Agama Bungo. Ratusan peserta pawai obor yang terdiri dari ASN, siswa-siswi SD hingga SMA, serta remaja masjid menyusuri Jalan Sultan Taha, mengelilingi Pasar Bawah dan berakhir di depan rumah dinas Bupati Bungo. Sebagai penutup rangkaian acara dilaksanakan kegiatan istiqosoh dan doa bersama di area Pandopo Rumah Dinas Bupati untuk mengawali tahun baru dengan penuh harapan dan doa. Mukriandi, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Cynthia Permana. Dan saya Hazard Akbar bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.